Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jejak Portal. JP Lovers, dalam beberapa hari lagi ke depan kita akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh barokah dan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Setelah kita membahas tentang malam Lailatul Qadar dari kemarin, akhir perjalanan bulan suci ini kita akan membahas asal muasal Idul Fitri yang kami yakin banyak yang JV Lovers belum mengetahui. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe agar kami bisa membagi ilmu yang kami ketahui untuk kalian JV Lovers. Sejarah Hari Raya Idul Fitri dulunya berkaitan erat dengan dua peristiwa di dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar dan Hari Masyarakat Jahiliyah. Perayaan Idul Fitri pertama kali digelar tahun kedua Hijriah, yaitu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Usai perang, secara tidak langsung, umat muslim merayakan kemenangannya dengan penuh rasa syukur dan gembira. Bukan hanya kemenangan dalam perang, tetapi juga kemenangan karena berhasil berpuasa selama 1 bulan di saat itu. Kemudian hal inilah yang menjadi tradisi dan ibadah yang dilakukan umat muslim hingga saat ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sebelum adanya Idul Fitri dan Idul Adha, ini ada 2 hari tersebut diisi oleh perayaan pesta pora. Jadi sebelumnya adanya Idul Fitri dan Idul Adha, dulunya orang mengadakan di hari raya itu yaitu perayaan pesta pora dengan tradisi mabuk-mabukan dan menari. Konon ini merupakan pengaruh budaya dari orang Persia kuno, JP Lovers. Kemudian setelah turun kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah SAW mengganti perayaan tersebut menjadi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang diperingati setiap tahun hingga saat ini. Apakah Rasulullah merayakan Idul Fitri? Nabi Muhammad SAW pertama kali merayakan Idul Fitri ya JP Lovers pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi, yang dilansir dari buku Etos Diaspora Muslim di Indonesia pada tahun 2020. Perayaan Idul Fitri pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah Perang Badar. Jadi itulah awalnya atau asal usul Idul Fitri di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, JV Lovers juga pasti belum paham arti dari Lebaran. Yang kita pahami kan Idul Fitri. Sebenarnya Lebaran itu apa sih? Lebaran itu berasal dari bahasa Jawa. Ya JV Lovers. Bahasa Jawa yang berasal dari akar kata bahasa Jawa. Lebaran itu artinya lebar, yang berarti selesai atau sudah berlalunya bulan Ramadan, yang menjadi nama lain dari Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha yang dirayakan setiap tahun atau setiap bulan Syawal setelah sebulan umat muslim melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lantas, apa perbedaan Idul Fitri dan Lebaran? Nah, JV Lovers, Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan yang dirayakan oleh umat Islam setelah menjalani ibadah puasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Lebaran itu
itu ialah hari raya Idul Fitri yang bahasanya diindonesiakan. Jadi agak beda ya, kalau di Arab di zaman Rasul mengatakan Idul Fitri, sedangkan di Indonesia dikenal sebagai hari raya Lebaran. Nah pasti JP Lovers ingin menanyakan, apakah dosa jika kita tidak sholat Idul Fitri? Nah, jawabannya adalah Rasulullah pernah ditanya, ya JP Lovers, tentang dua orang yang berselisih pendapat mengenai sholat Id. Apa hukumnya wajib atau sunnah yang bila dilaksanakan akan berpahala, tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa? Hukumnya ini menurut para ulama, hukumnya ya, orang yang tidak menunaikan sholat Idul Fitri, sholat Id hukumnya itu sunnah. Jadi sunnah itu bila dilaksanakan akan berpahala, tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa. Itu adalah menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang ada di dunia. Lantas, apakah Idul Fitri ada di Al-Quran? Ya sobat, ya JP Lovers. Arti Idul Fitri adalah kembali kepada kondisi fitrah, yakni kondisi awal penciptaan manusia. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetap di atas fitrah Allah yang telah diciptakan manusia menurut fitrah itu. Di negara kita Indonesia, dalam Idul Fitri atau hari Lebaran, ada yang biasanya mengatakan kata-kata kalimat minal aizin wal faizin. Pasti sahabat bijak portal ingin mengatakan, apakah kata-kata minal aizin wal faizin ini berasal dari Rasul atau tidak? Nah, jawabannya tentu tidak ya JP Lovers. Kalimat yang menciptakan kata minal aizin wal faizin, perkataan ini mulanya berasal dari penyair pada masa Al-Andalus yang bernama Syaifuddin Al-Hulli, ketika dia membawakan syair yang mengisahkan tentang para wanita menyambut hari raya pada zaman itu. Jelas, kalimat ini hanya untaian syair yang berbentuk doa, bukan kalimat dari mulut Rasulullah. Lantas, kalimat ini populer di zaman ke zaman di seluruh Indonesia dikarenakan sang putra Fajar Soekarno, presiden pertama Indonesia yang dikenal paling karismatik di tahun 1958, yang mempopulerkan kalimat minal aizin wal faizin pada hari raya Idul Fitri. Inilah yang menjadi viral di trending setiap Lebaran di Indonesia.